kami. Ketika kami datang di hadapan-Mu menyembah dan meninggikan nama-Mu, membawa semua kerinduan kami di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Ada upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan 2 malam kami ini ke hadapan-Mu. Biarlah ini menjadi perkenanan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kaulah kebenaran yang sempurna Tuhan. Janji-Mu bagaikan emas perak dan tak akan pernah tergantikan. Di dalam kasih-Mu ada kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu bagai emas perak,
dan umat yang aku Tuhan Allah membutuhkan Engkau. Bahkan di antara Engkau aku melihat ada hati yang terluka. Aku Tuhan Allah dengan kasih akan membangun hal itu anak yang aku kasih. Bahkan aku tahu di antara Engkau merasa tidak mampu dan kuat dengan beban yang Engkau bawa. Dengan permasalahan Engkau hadirkan kepada aku Tuhan Allah. Satu hal aku tidak pernah meninggalkan Engkau, tetapi bila tetap setia dan taat menjelaskan iman kepada aku Tuhan Allah. Aku inginkan Kau sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu, sehingga rencana-Mu terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak yang aku kasih. Aku mengasihi setiap Engkau. Aku Tuhan Allah-Mu, Allah yang setia dan adil adanya. Aku Tuhan Allah tidak pernah mempertimbangkan dan mengetahui apa menjadi masa lalu, tetapi aku Tuhan Allah melihat saat ini ketaatan dan kesetiaan-Mu. Demikian kuasa-Mu bekerja atas pribadi-Mu hamba-Mu paling yang aku kasih. Tingkatkanlah jam-jam doa-Mu hamba-Mu, sehingga Engkau lebih peka akan suara aku Tuhan Allah-Mu hamba-Ku. Jangan Engkau ragu dan bimbang hamba-Mu yang aku kasih. Bukankah aku telah berbicara di dalam hati-Mu hamba-Ku? Jangan Engkau melihat keberadaan manusia hamba-Mu yang aku kasih. Aku urapi Engkau hamba-Ku dengan lidah bibir, bukan Engkau yang berkata-kata, tetapi aku Tuhan Allah-Mu hamba-Ku yang aku kasih. Biarlah Engkau sengaja bangkit hamba-Ku. Aku Tuhan Allah berkekuatan yang baru bagi Engkau hamba-Ku. Kuatkan dan teguhkanlah iman-Mu hamba-Ku yang aku kasih. Aku Tuhan Allah memberkati Engkau. Demikian firman Tuhan. Berbicara bagi setiap umatku yang aku kasih. Aku ingin Engkau menyembah aku sampai Kau merasakan hadirat aku di hari alam. Aku ingin Engkau merasakan di mana kegairaan ketika Engkau berada di dalam hadirat aku Tuhan Allahku. Aku berkata pada malam bagi setiap Engkau hai umatku yang aku kasih, hanya hadiratku lah yang akan melawat tiap-tiap pribadimu. Hanya hadiratku lah yang akan memuaskan tiap-tiap pribadimu. Oleh sebab itu datanglah setiap engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat. Malam hari ini aku akan beri kau kelegaan. Aku akan beri kau kekuatan yang baru. Aku yang akan melawat di dalam setiap hidupmu. Aku berkata saat ini bagi tiap-tiap pribadimu.
tiba saatnya Tuhan kami akan melakukan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah. Mari Tuhan kami perluas, Roh Kudus bekerja semakin dalam lagi dalam hidup kami, menembus sampai ke dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pakai hidup kami untuk terus memuliakan nama-Mu. Kamu berkati hamba kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapi sehingga setiap firman itu adalah api yang dapat membakar semangat kami untuk kami bangkit di dalam Tuhan, untuk kami terus menyala di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mematahkan segala hal yang mengganggu konsentrasi kami akan kebenaran firman Tuhan. Hai Engkau yang mengganggu konsentrasi kami, tidak berkuasa di tempat ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya atmosfer surgawi saja di tempat ini melingkupi setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, untuk selanjutnya saya serahkan kepada hamba kebenaran. Tuhan. Shalom. Saya percaya malam hari ini saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa. Amin. Orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Allah. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau kita dipenuhi oleh Roh Allah, ya, kalau kita dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, saya percaya kita adalah pribadi-pribadi yang sementara Tuhan persiapkan, amin, untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan, amin. Puji Tuhan, malam hari ini walaupun kita ada di tempat ini, Bapak Ibu mungkin ya dempet-dempetan, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Saya merasa seperti ada di luar kota malam ini, seperti sedang berseminar ya Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya di tempat ini Tuhan bekerja, amin. Ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan ada, amin. Hadirat Tuhan yang memberkati, hadirat Tuhan yang akan melawat setiap pribadi kita. Bapak Ibu masih ingat khotbahnya Bapak Edi kemarin minggu, temanya apa Bapak Ibu? Bahasa Jawa temanya. Urip itu urip. Ya, walaupun saya bukan orang Jawa ya, saya juga belajar Bapak Ibu. Waktu Pak Edi ngomong urip itu urup, daripada saya bingung, saya langsung ketik di Google. Apa itu urip itu urup ya? Ternyata di sana tertulis pepatah Jawa yang berarti hidup itu nyala, hidup harus bermanfaat bagi orang lain. Amin. Kalau hidup kita menyala Bapak Ibu ya, kalau hidup kita ada terang Kristus, hidup kita pasti berdampak. Amin. Hidup kita pasti menjadi kesaksian. Hidup kita pasti mempengaruhi keberadaan yang ada di sekeliling kita. Tentu bukan mempengaruhi yang negatif Bapak Ibu, tapi positif. Karena ada terang Tuhan, ada cahaya Tuhan. Malam hari ini tema saya mungkin beda-beda tipis ya, Betty ya. Beda-beda tipis sama Kak Edi ya, yaitu tetap menyala. Amin. Pastikan api Roh Allah, api Roh Kudus dalam diri kita itu tetap menyala. Amin. Bapak Ibu, hari-hari ini bukan hari-hari yang biasa ya. Hari-hari ini banyak peperangan yang terjadi, banyak kejadian yang terjadi, membuat orang percaya itu jatuh, membuat orang percaya itu menjadi lemah. Tetapi saya mau katakan, bagi orang yang menyala-nyala ya, bagi orang yang rohnya tetap menyala, maka dialah orang yang akan dimampukan, orang yang akan berkemenangan, orang yang akan melihat pembelaan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Amin. Tuhan mau kita berubah. Amin. Kuat sekali Bapak Ibu, waktu tadi penyembahan Tuhan katakan sudah waktunya kita berubah. Amin. Sudah waktunya kita meningkatkan diri kita mencari hadirat Tuhan. Amin. Kita mau mencari lebih lagi Bapak Ibu. Kita mau mengalami Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Saya percaya tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Amin. Hanya di dalam hadirat Tuhan lah kita dimampukan. Amin. Kita mau baca satu ayat dulu Bapak Ibu malam hari ini.
di dalam Roma pasal yang ke-12 dengan tema tetap menyala ya Bapak Ibu ya. Ayatnya yang ke-11 kita mau baca secara bersama-sama. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11, kita dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah roh menyala dan layanilah Tuhan. Amin. Ayat ini berkata Bapak Ibu, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Amin. Tuhan mau Bapak Ibu, Tuhan dapati melalui ayat ini kita semakin rajin. Amin. Rajin berdoa ya, rajin baca firman. Amin. Rajin kita melakukan kebenaran, rajin mengasihi orang lain, rajin memberi. Amin. Tuhan mau dalam hidup kita, Tuhan dapati jangan sampai kerajinan di dalam Tuhan itu, kerajinan yang positif itu Bapak Ibu menjadi kendor. Ya. Ada juga kerajinan yang negatif Bapak Ibu. Rajin buka TikTok ya. Mungkin nari-nari ya, rajin main game. Itu negatif ya Bapak Ibu ya. Rajin nonton sampai subuh gitu ya. Tuhan mau hari ini bukan kerajinan itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Amin. Tapi rajin yang kita lakukan adalah rajin kita mencari Tuhan. Amin. Tuhan ingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau kita melayani Tuhan, roh kita ini padam, roh kita mati. Saya percaya Bapak Ibu, pelayanan itu tidak akan berdampak. Amin. Saya pernah mengalami Bapak Ibu, saya pernah mengalami waktu saya tidak bangun hubungan dengan Tuhan, waktu saya tidak menyala-nyala dalam hadirat Tuhan, waktu saya izinkan kelemahan itu masuk pada saat saya melayani. Bapak Ibu, saya percaya orang tidak bisa diberkati dengan apa yang saya sampaikan. Hanya orang yang hatinya menyala-nyala dalam hadirat Tuhan, hanya orang yang mempersiapkan waktunya dengan Tuhan, hanya orang yang terus ada di dalam hadirat Tuhan, mereka adalah orang-orang yang akan berdampak bagi orang lain. Percayalah Bapak Ibu, siapapun yang bicara kepada kita, kalau dia orang yang diurapi oleh Tuhan, maka akan terjadi sesuatu di dalam hidup kita. Dikatakan di sini, biarlah rohmu, amin, biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan sampai hari ini Tuhan dapati roh yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu menjadi padam Bapak Ibu. Kalau itu menjadi padam, saya percaya gampang kelemahan itu masuk, ya, gampang sesuatu yang tidak baik itu masuk. Saya percaya hari-hari kehidupan kita akan dilalui dengan percuma. Kita takut, kita khawatir, kita bersungut-sungut, kita tidak ada sukacita, kita tidak ada pengharapan. Padahal setiap hari kita ibadah, setiap hari kita ke gereja. Tetapi ketika roh itu lemah Bapak Ibu, saya percaya walaupun mungkin sedahsyat apapun hamba Tuhan itu berbicara, kalau roh kita menurun, api itu padam, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Saya percaya bukan hanya hamba Tuhan yang harus rohnya menyala, bukan Bapak Ibu. Bukan hanya orang yang dipakai Tuhan. Contoh kayak Cisyok ya. Beliau kalau menyembah Tuhan, Bapak Ibu bisa lihat dengan begitu semangat. Tidak hanya beliau yang hanya sekedar rohnya menyala-nyala, tetapi Tuhan mau kita semua yang ada di tempat ini Bapak Ibu, pastikan rohmu menyala-nyala ya. Pastikan engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana sih supaya roh kita itu tetap menyala? Amin. Bagaimana sih supaya hidup kita itu tetap bergelora di dalam Tuhan? Tentu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Bapak Ibu semua pegang handphone ya malam ini ya. Pastikan Bapak Ibu sudah charger handphone itu dari rumah ya. Kalau seandainya handphone Bapak Ibu kira-kira 1 minggu tidak di-charger, kira-kira handphone itu bisa digunakan apa enggak? Nggak mungkin bisa, karena mati. Sesuatu yang mati itu nggak ada gunanya Bapak Ibu ya. Sesuatu yang nggak menyala itu buat apa? Kalau senter aja Bapak Ibu, yang senter harus di-charger. Kalau nggak di-charger setiap waktu Bapak Ibu ya, dia pasti tidak akan menyala. Waktu lampu mati kita nggak punya penerang. Sama dengan hidup kita Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat supaya roh kita ini tetap menyala, supaya hidup kita ini tetap terjaga di hadirat Tuhan. Poin yang pertama Bapak Ibu,
kita harus terkoneksi, kita harus terhubung dengan sumber yang memberi api yang menyala-nyala itu. Amin. Amin. Kita harus berdoa, Bapak Ibu. Amin. Poin yang pertama, bagaimana supaya roh ini menyala? Bagaimana kehidupan kita ini terus terjaga dalam hadirat Tuhan? Cari hadirat Tuhan dengan kita berdoa. Amin. Berdoa yang seperti apa Bapak Ibu yang Tuhan mau? Saya katakan tadi kita punya handphone. Saya kasih contoh ya. Contoh yang sangat sederhana. Kalau handphone kita hanya di-charger malam ini, ya, besok udah nggak lagi, besok lusa nggak lagi, ya, minggu depan nggak lagi. Kira-kira handphone itu nggak mungkin bisa nyala atau enggak, Bapak Ibu? Nggak bisa. Kita harus charger handphone itu hari ini di-charger, besok dipakai di-charger lagi, sebelum ke kantor kita pastikan nyala apa enggak, penuh apa belum, pulang kerja kita charger lagi. Sama dengan hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup kita, roh yang di dalam hati kita ini terus menyala, kita butuh doa secara konsisten. Amin. Amin. Tidak hanya sekedar doa malam, Bapak Ibu, ya. Tidak hanya sekedar ibadah raya, ya. Kita perlu bangun hubungan kita di rumah kita bersama dengan keluarga kita. Walaupun mungkin saudara sendiri, ya, ada yang tinggalnya sendiri, Bapak Ibu, ya, tetap bangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Secara konsisten, ya. Tidak hanya minggu ini kalau saya lagi lemah, kalau masalah itu datang, kita menggebu-gebu, ya, seakan-akan Tuhan itu meninggalkan kita. Padahal enggak, Bapak Ibu. Di saat ada masalah, tidak ada masalah, Tuhan itu ada. Cuman seringkali yang terjadi, kita yang menjauh dari hadirat Tuhan. Seakan-akan jadinya kalau masalah itu ada, rasanya Tuhan itu ninggalin kita. Tuhan itu tidak pernah lihat kita. Tuhan itu tidak pernah jawab kita. Padahal Tuhan itu ada. Seandainya saya dan saudara mau bergaul karib dengan Tuhan, seandainya kita membawa doa kita secara konsisten dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita tidak akan terkalahkan. Amin. Kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita siap bertempur. Kita siap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tiba-tiba Tuhan berkata, belajar dari Daniel. Saudara tahu Daniel, ya Bapak Ibu? Bukan Daniel yang sini, ya Bapak Ibu, ya. Tentunya Daniel yang ada di Alkitab. Kalau Daniel ini belajar juga sama Daniel yang di Alkitab, ya. Bagaimana kehidupan doanya? Kenapa Bapak Ibu Daniel itu dikatakan dia punya roh yang luar biasa? Kenapa dia berbeda dengan orang-orang lain? Karena dia punya kehidupan doa yang konsisten. Amin, Bapak Ibu. Alkitab mencatat, baik dia punya masalah, baik dia nggak ada masalah, dikatakan seperti biasanya dia lakukan, dia 3 kali sehari berdoa. Saya pernah, Bapak Ibu, di YouTube, udah lama saya dengar khotbah seorang hamba Tuhan, dia cerita tentang pelayanan pastor pendeta Yongicho, ya, kalau nggak salah, ya. Bapak Gembala Senior juga sering cerita. Katanya kalau pelayanan di gerejanya dia, Bapak Ibu, seorang pelayan itu minimal harus punya jam doa 3 jam. Wah, kalau diadakan di Elusai, banyak yang nggak lulus ini. Waduh, disuruh doa pagi aja susah, ya, setengah mati kalau. Apalagi harus punya jam doa 3 jam. Wah, Bapak Ibu, nggak heran kalau gereja itu orang-orangnya dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saya bisa membayangkan, Bapak Ibu, kalau jemaat pelayan Tuhan GPI Elusai punya kehidupan doa 3 jam, Bapak Ibu. Wah, itu dahsyat. Kita ibadah di gereja itu bisa gempar, Bapak Ibu. Orang-orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin. Yang kita doa aja cuma 1 jam, 2 jam, Bapak Ibu. Kita lihat di gereja aja. Saya sering dengar kesaksian, Bapak Ibu, kalau ada jemaat-jemaat baru yang datang ke Elusai, ya. Mereka selalu ngomong gitu, hambanya, Elusai itu berbeda. Kenapa kok berbeda? Waktu saya masuk, saya itu nangis. Saya merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu harus percaya bahwa di gereja kita ada hadirat Tuhan yang bekerja, Bapak Ibu. Amin. Kalau ada pribadi yang menyala-nyala, ada pribadi yang mempersiapkan hatinya untuk Tuhan, ada para pelayan Tuhan yang hidup di dalam doa, yang membangun kehidupan doanya
membawa yang akan kita layani. Amin. Bukankah kita sudah orang-orang yang lama, Bapak Ibu ya? Kita harus jadi berkat. Amin. Kita harus jadi teladan untuk orang-orang yang baru. Tuhan katakan, biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Amin. Seperti Daniel, orangnya roh yang menyala-nyala, Bapak Ibu, dia sudah gak gentar ada masalah apapun. Waktu Daniel dibilang, kalau kamu sampai berdoa, kamu nanti mau ditaruh, mau dibuang ke gua singa. Wah Bapak Ibu, Daniel itu gak banyak ngomong, ya. Daniel itu gak berkeluh kesah. Daniel itu gak dia mengatakan kepada raja dia cari pembelaan. Enggak Bapak Ibu, orang yang menyala-nyala, orang yang membangun hubungan doanya dengan konsisten, dia siap menghadapi situasi apapun dengan tenang. Bapak Ibu, Alkitab berkata, dia berdoa, dia menghadap ke Yerusalem, dia menyembah 3 kali sehari. Amin. Dan kalau kita lakukan itu Bapak Ibu, bukan manusia yang bela kita. Amin. Tuhan yang akan bela kita. Amin. Tuhan yang akan tolong kita. Mungkin orang tidak tahu kita berdoa. Mungkin kita bangun jam 2 subuh, orang gak ada yang tahu. Kita bangun jam 5 subuh, orang gak tahu. Kita bangun Bapak Ibu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Percayalah, kalau engkau berdoa, kalau engkau berseru, kalau engkau menyembah Tuhan, maka di surga akan melakukan bagiannya bagi saya dan saudara. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah menyiksa hidup kita. Amin. Walaupun hari ini kita punya masalah. Siapa sih yang gak punya masalah Bapak Ibu? Kalau saya tanya dari Ibu Yohana, Ibu Yana Pamungkas ya, Ibu Yohana Gereja di belakang. Semua kita punya rentetan masalah ya. Ada pergumulan doa yang sementara kita ajukan di hadirat Tuhan. Dan kita menanti itu bersama dengan Tuhan. Tetapi saya mau katakan malam hari ini Bapak Ibu, kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan, kalau kita punya roh yang menyala-nyala, Daniel itu tetap datang menyembah Tuhan Bapak Ibu. Daniel itu tetap berdoa apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah akan menyelamatkannya. Dia tahu bahwa Allah yang dia ikuti peduli terhadap hidupnya. Bapak Ibu, poin yang pertama, kalau kita mau roh kita menyala-nyala di hadirat Tuhan, kehidupan kita berbuah, kehidupan kita menjadi berkat. Mari Bapak Ibu, kita mau terhubung dengan Tuhan. Amin. Kita mau berdoa, kita mau bangun hidup kita di dalam doa secara konsisten. Amin. Secara terus-menerus. Di dalam Tesalonika berkata, tetaplah berdoa. Amin. Doa itu Bapak Ibu tidak dibatasi oleh waktu. Amin. Bukan karena kita lagi punya masalah kita getol sampai berpuasa. Itu baik ya. Bu Yohana pernah menyampaikan, baik kalau kita lagi punya masalah, kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita doa dengan sungguh-sungguh. Tapi bukan hanya karena ada masalah. Di setiap situasi hidup kita, engkau butuh Tuhan. Amin. Engkau butuh Tuhan. Amin. Poin yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya roh yang di dalam kita ini terus menyala-nyala di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Poin yang kedua, bagaimana supaya roh kita tetap menyala? Kita harus fokus kepada Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, keadaan sekarang ini mudah berubah, ya. Banyak orang punya masalah. Terkadang masalah itu membuat fokus kita kepada Tuhan itu teralihkan, Bapak Ibu. Terkadang membuat kita tidak lagi memikirkan tentang kebenaran, tidak lagi kita berdoa, tetapi yang ada di otak kita, walaupun mungkin tubuh ini berdoa, tetapi terkadang pikiran kita teralihkan. Tuhan, kapan masalah saya bisa dijawab? Tuhan, kapan apa yang saya rindukan ini bisa Tuhan lakukan dalam hidup saya? Dikatakan Bapak Ibu kepada setiap kita pada malam hari ini, bagaimana supaya roh kita tetap menyala di dalam hadirat Tuhan? Mari fokus kepada Tuhan. Amin. Jangan fokus kepada keadaan, jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada situasi yang terjadi. Situasi ini mudah berubah Bapak Ibu ya. Keadaan di sekeliling kita mudah berubah. Tetapi saya percaya orang yang fokus kepada Tuhan, orang yang terus membawa dirinya kepada Tuhan, ibadah fokus, amin. Berdoa fokus, ya, melayani Tuhan fokus. Kita butuh Bapak Ibu hati yang fokus kepada Tuhan. Kalau Tuhan
terfokus, kalau Tuhan dapati hati kita tertuju kepada Tuhan, saya percaya masalah apapun Bapak Ibu itu jadi tanggung jawabnya Tuhan. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu sanggup mengeluarkan kita dari hal yang membelenggu hidup kita. Bapak Ibu, waktu Daud diperhadapkan dengan Goliat, secara manusia dia kecil Bapak Ibu. Dia nggak pintar untuk berperang. Dia hanya terbiasa mengembalakan kambing domba. Kalau ada binatang buas datang, dia yang melepaskannya Bapak Ibu. Dia yang tolong ya gembalaannya. Dia hanya punya modal itu Bapak Ibu. Tapi tahukah Bapak Ibu, Daud itu terhubung dengan Tuhan. Amin. Daud itu terkoneksi dengan Tuhan. Daud itu memfokuskan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga waktu dia ada di medan peperangan, waktu dia berhadapan dengan Goliat yang besar, dia hanya berkata, Bapak Ibu, engkau mendatangi aku dengan tongkat dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta. Wow Bapak Ibu, luar biasa. Amin. Kita itu datang dengan nama Allah yang besar. Amin. Katakan kepada masalahmu, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Walaupun Daud itu harus berhadapkan hari itu Bapak Ibu. Kalau mungkin bukan karena Tuhan, habislah Daud. Ya Bapak Ibu, siapa Goliat? Goliat panglima tentara yang begitu hebat. Dia sudah tangkas, dia sudah terlatih Bapak Ibu. Tapi ketika ada orang yang berhadapan dengan Tuhan, ada orang yang fokus kepada Tuhan, Goliat sebesar apapun bisa roboh Bapak Ibu. Masalah kita apa malam ini Bapak Ibu? Mungkin engkau sedang menjerit, nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Mungkin engkau berkata sama Tuhan, Tuhan saya udah gak mampu. Saya diberkati oleh kesaksian Ko Edi sama Ceo ya. Kemarin Ko Edi bilang di khotbah bahwa waktu kami punya masalah, cuma berhadapan ya, lihat-lihatan menangis. Tapi percayalah, orang yang mencari Tuhan itu gak ditinggalkan. Orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang datang dalam nama Tuhan, itu pasti akan dibela oleh Tuhan. Percaya Bapak Ibu. Jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Mari fokus kepada hadirat Tuhan. Mari fokus melayani Tuhan. Jangan tinggalkan pelayananmu. Amin. Semangat Bapak Ibu. Kalau engkau hanya dipercayakan untuk berdoa, berdoalah dengan sungguh. Amin. Kalau engkau hanya dipercayakan Bapak Ibu untuk seperti di gereja menerima tamu, lakukan itu dengan sungguh. Engkau akan jadi berkat. Pelayanan dengan sungguh Bapak Ibu. Dikatakan jangan kerajinanmu menjadi kendor. Layanilah Tuhan. Amin. Dengan roh yang menyala-nyala. Poin yang ketiga Bapak Ibu, sebentar lagi saya akan menutup kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa Bapak Ibu. Poin yang ketiga, bagaimana supaya roh di dalam diri kita ini menyala-nyala, berkobar terus Bapak Ibu. Saya mungkin Bapak Ibu bisa dapat banyak lagi ya Bapak Ibu. Kalau saudara selidiki firman Tuhan, masih banyak hal lagi yang saudara dapat supaya roh menyala-nyala itu tetap ada di dalam diri kita. Yang poin saya hanya sampai poin yang ketiga Bapak Ibu, jauhi yang namanya dosa. Kemarin waktu saya ajar hamba Tuhan Rida berdoa Bapak Ibu, kami doa lewat telepon, dia dapat pesan Tuhan untuk gereja kita. Dikatakan seperti ini, jemaat Tuhan jangan terbiasa dengan yang namanya dosa. Baik itu dosa kecil, dosa besar. Pesan Tuhan itu berkata itu sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jangan menjadi kebiasaan ya, untuk kita memelihara kelemahan di dalam hidup kita. Jauhi yang namanya dosa. Kalau kita mau terus roh yang di dalam diri kita ini menyala, kita terkoneksi, kita terhubung ya, kita melihat kemuliaan Tuhan, kita melihat hal yang dahsyat, kita melihat pembelaan Tuhan. Jauhi dari dalam kita yang namanya dosa. Bapak Ibu tahu cerita tentang Yusuf? Ya Bapak Ibu, dia adalah seorang yang diangkat oleh Tuhan menjadi seorang penguasa, menjadi seorang perdana menteri. Dia berkata Bapak Ibu, dia tidak akan menjamah yang namanya dosa. Walaupun dia diperhadapkan dengan situasi yang sangat waktu itu menggiurkan Bapak Ibu, tapi dia tetap menolak. Amin. Karena Yusuf punya roh yang luar biasa. Walaupun konsekuensinya dia harus masuk penjara, tapi apakah Yusuf menangisi dirinya dalam penjara? Apakah Yusuf bersungut-sungut? Apakah Yusuf menangis? Apakah Yusuf galau? Enggak Bapak Ibu. Alkitab mencatat pada saat itu Yusuf menjadi berkat di tengah-tengah kepala penjara
Yusuf cerita tentang Tuhan. Bapak Ibu, di tengah masalah situasi apapun, kalau kita menjauhi yang namanya dosa, pembelaan itu ada bersama dengan kita. Amin. Yang bela kita bukan manusia, Bapak Ibu. Mungkin secara manusia waktu itu Yusuf seorang diri, Yusuf sudah dijual oleh keluarganya, tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, Bapak Ibu. Tuhan itu luar biasa dalam diri kita. Mari roh yang menyala-nyala itu tetap kita jaga. Mari bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat kita terkoneksi dengan Bapa di surga. Percayalah Bapak Ibu, kalau engkau seorang pelayan Tuhan, engkau terhubung dengan Tuhan, engkau bangun jam-jam doamu, engkau pelihara kehidupan doamu dengan konsisten, percayalah pelayananmu akan memberkati banyak orang. Engkau akan menyanyi kalau engkau seorang worship leader, engkau akan memberkati orang lewat pujianmu. Kalau engkau seorang pemusik, dengan permainan musikmu engkau akan memberkati orang lain. Amin. Kalau engkau seorang pendoa, dengan doamu sungguh-sungguh, doamu itu akan mengubah segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu, mari jaga api itu, Bapak Ibu. Ada pujian berkata, api Roh Kudus kupunya, ku biarkan menyala. Amin. Jangan sampai Tuhan dapati api Roh Kudus itu padam, Bapak Ibu ya. Gereja penyebaran Injil mengajarkan kepada kita pengajaran roh, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Setiap waktu kita menyembah Bapak Ibu. Dan saya percaya penyembahan itulah akan menjadi kekuatan, dan roh kita menyala-nyala selalu, Bapak Ibu. Kita akan menjadi berkat. Mari Alkitab kita mau datang di hadirat Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini Engkau mendapati roh yang menyala-nyala itu semakin menyala, semakin besar dalam hidup kami. Biarlah Engkau dapati kami menjadi pribadi yang setia, pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Kami merindukan Engkau setiap waktu. Kami merindukan Engkau setiap waktu, Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu, Tuhan. Hanya roh yang menyala-nyala itu yang membuat kami kuat. Kami menghadapi situasi apapun dalam hidup kami. Kalau kami fokus kepada Tuhan, kalau roh itu bergairah di dalam diri kami, maka hidup kami berdampak. Hidup kami
bangkit kembali hambaku yang aku kasihi. Layani aku dengan segenap hatiku hambaku Dania yang aku kasihi. Aku katakan kepadamu pada malam hari ini, roh itu yang akan membangkitkan semangatmu. Roh itu yang akan menguatkan engkau hambaku yang aku kasihi, sehingga engkau akan menceritakan kebaikanku, engkau akan menceritakan kebenaranku dimanapun aku membawa kehidupanmu. Aku katakan kepadamu pada saat ini, biar aku mengajak
Haleluya. Amin. Yang mau mendengarkan pesan Tuhan boleh maju ke depan, saya serta memperkenalkan saya. Terpuji nama Tuhan. Saya silakan bagi Bapak Ibu yang Tuhan berbicara pemeliharaan. Tuhan, yang pertama waktu kita masuk di dalam penyembahan yang pertama, kita masuk di tempat ini ada beberapa orang yang pakaiannya itu putih, tetapi putihnya itu sudah mulai sobek-sobek demikian. Dan saya bertanya, Tuhan, kenapa mereka ini pakaian putihnya bersobek-sobek? Tuhan katakan bahwa sesungguhnya di dalam pribadinya itu adalah roh kedagingan itu yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam aku. Sehingga roh kedagingan itulah yang merusak akan pakaian yang sedang dipakainya. Tetapi Tuhan tidak tunjukkan pribadi-pribadi tersebut. Dalam penglihatan yang lain, waktu ada pesan Tuhan buat hambanya Ibu Olive itu dari saya, Tuhan katakan Ibu Olive ini sedang mempersiapkan firman yang akan disampaikan di tempat ini, di mana Ibu Olive tatkala mulai menulis, tetapi Ibu Olive itu mulai ragu seperti kecil hatinya demikian, ragu apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam pribadinya, di mana seorang berjubah putih itu berkata, hambaku, jangan lagi engkau kecil hatimu, jangan lagi engkau kurang percaya dirimu tatkala kau menyampaikan kebenaran firman-Ku. Apa yang sudah aku nyatakan di dalam pribadimu itu biar kau mau sampaikan buat setiap umatku. Dalam penglihatan yang lain, Tuhan perlihatkan untuk Ibu Yohana Bega dan Ko Aidi. Tuhan perlihatkan Ibu Yohana Bega dan Ko Aidi ini mulai berjalan demikian berdua, ini suami istri bergandengan tangan. Tetapi jalan yang sempat dilewati ini adalah jalan yang sangat banyak sekali berbelok-belok demikian, sehingga kedua hambanya itu mulai seperti kelelahan karena jalan itu belum sampai ke ujung daripada jalan itu belum kelihatan, tetapi jalannya itu semakin banyak berbelok-belok demikian. Tetapi dengan keadaan kepayahan dan kelelahan, suara Tuhan itu mulai berkata kepada kedua hambanya, hambaku, aku tahu engkau lelah, engkau capek melewati jalan ini, tetapi biarlah kau mulai meneruskan perjalanan ini sampai di ujung daripada jalan ini. Dan kedua hambanya itu mulai dengan susah payah meneruskan perjalanan tersebut dan sampai di ujung ini, di mana kedua hambanya itu boleh merasa kelegaan begitu, karena di luar itu sangat terang sekali, bahkan suasananya tidak seperti jalan yang berkelit-kelit tadi demikian. Dalam penglihatan lain, Tuhan perlihatkan untuk Ibu Apolina. Tuhan perlihatkan Ibu Apolina itu di dalam rumahnya sedang seperti membereskan berkas-berkas gitu, kayak surat-surat itu di berkas-berkas itu dibereskan demikian. Tetapi di mana ibu ini keadaan dengan sangat sedih dan mulai menangis begitu. Tetapi seorang berjubah putih itu mulai berkata, anakku, jangan kau sedih, tetapi aku yang memberikan kekuatan, biarlah kau mau terus hubunganmu dengan aku begitu. Dalam penglihatan yang lain, Tuhan melihatkan Ibu Apolina itu bersama dengan anak-anaknya begitu berkumpul dan sedang berdoa. Sementara tatkala berdoa, Tuhan katakan berjaga-jaga begitu, karena saya melihat bagaimana ada satu segumpalan awan yang mulai hitam itu kecil demikian mulai masuk begitu, seakan-akan mengganggu tatkala mereka itu sedang dalam keseharian berdoa demikian. Dalam penglihatan yang lain, Tuhan perlihatkan untuk Pak Daniel, di mana waktu ada pesan Tuhan, Pak Daniel bersama dengan keluarganya ini mulai berkumpul dan mulai bergandengan dalam tangan dan mulai berdoa. Sementara tatkala mulai berdoa, di mana seorang berjubah putih itu mulai menumpangkan tangan daripada di atas kepala Pak Daniel begitu, seperti ada urapan itu diberikan kepada Pak Daniel, dan urapannya daripada Pak Daniel itu terus seperti sinar begitu, aliran listrik mengalir kepada setiap keluarganya, sehingga Tuhan perlihatkan anak-anaknya ini mulai merasakan menangis dan merasakan lawatan daripada Tuhan demikian. Dalam penglihatan yang lain, Tuhan perlihatkan untuk Pak Eko waktu ada pesan Tuhan, di mana Pak Eko itu sedang berjalan menaiki anak tangga, tetapi anak tangga ini sangat banyak sekali sehingga sampai ke puncak tinggi itu terus itu anak tangga demikian. Dan di situ
diperbaiki dengan setengah daripada perjalanan tersebut. Pak Eko tuh sempat capek gitu, lelah karena anak tangga itu terlalu banyak dan sangat tinggi sekali. Tetapi seorang berjubah putih mulai berkata, anakku, jangan kau mulai berhenti, tetapi biarlah kau mulai meneruskan perjalanan terus naik ke anak tangga sampai ke ujung. Karena di atas ujung daripada anak tangga, saya melihat ada satu seperti piala begitu, piala itu yang keemasan itu sedang ada di puncak daripada anak tangga tersebut. Hanya itu untuk saya. Iya, terima kasih. Yang pertama dikatakan setiap kita masuk, kita memang pakai baju putih, tetapi tidak normal karena apa ya robek. Tuhan mau supaya setiap kita tadi sudah diartikan bagaimana yaitu roh kedagingan itu lebih menonjol daripada Roh Kudus yang menyala. Jadi Allah mau supaya setiap kita itu bersendiri, kenapa tidak disebutkan siapa orangnya. Jadi mari kita terbersih diri kita, yang ada di kita itu Roh Kudus yang menyala atau ya roh dunia, roh kedagingan. Jadi ini Tuhan ingatkan untuk setiap kita supaya kita terus ya mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus sehingga kita tetap menyala, kita tetap muruk kalau orang Jawa ya. Nah, jadi saya istilah baru yang saya dapatkan, urip iki muruk. Nah, jadi intinya apa? Hidup ini harus menyala. Apalagi kalau ditambah lagi kalimat urip iki kudu muruk. Nah, yang Jawa yang sudah 60 tahun ke atas pasti tahu artinya itu. Nah, jadi setiap kita biarlah roh kita, Roh Kudus yang menyala untuk hambanya Julivia. Perhatikan sang Tuhan, dan juga untuk hamba Tuhan itu Bapak Ibu Edi, ya berjalan berkelok-kelok, lakukan terus berjalan bersama dengan Tuhan, maka akan mendapatkan kemenangan. Dan juga untuk Ibu Paulina, ya sedang mengumpulkan berkas dan bahkan dari kesedihan datang pada Tuhan. Ada pimpin yang sejati, ada pertolongan yang sejati. Dan yang kedua dikatakan di saat ya berkumpul dengan anak-anaknya saat berdoa, ada awan, bukan awan putih tapi awan gelap. Artinya apa? Ada hal yang mengganggu konsentrasi kalau mau mendengar hadirat Tuhan, meraih kuasa Tuhan. Jadi terus sehati saya sekata dengan anak-anaknya dan tentunya anak menantu, ya terus bersehati berdoa. Karena apa? Ketika datang pada Tuhan, yakinlah Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kelegaan. Demikian juga Bapak Daniel, telah undang dari Tuhan, Roh Kudus tetap menyala untuk keluarga Bapak Daniel sehingga ditransferkan kepada anak-anak sehingga pembagian Tuhan akan nyata. Lalu untuk Bapak Eko jangan berhenti di jalan karena apa? Ada piala yang menanti. Walaupun tangganya itu tinggi sekali, ya butuh perjuangan, ya. Tetapi tatkala terus berjuang, terus andalkan Tuhan, terus menaik sehingga apa yang Pak Eko inginkan Tuhan sudah sediakan. Di nama Tuhan. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan. Dari penyembahan tadi sudah diteguhkan untuk Om Daniel juga yang saya dapatkan. Tuhan nyatakan bahwa apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Tuhan katakan ketika engkau menabur dengan air mata, maka kamu akan menuai dengan sorak-sorai. Makanya Tuhan katakan dan ingatkan untuk Om Daniel untuk tetap kuat dan bangkit di dalam Tuhan. Lepas dari situ, terakhir Tuhan katakan untuk kita semua bahwa jangan ada yang merusak hubungan kita dengan sesama karena ada sifat yang masih tersinggung antara satu dengan yang lainnya. Itu yang Tuhan nyatakan. Tuhan memberkati. Iya, kembali Bapak Daniel, saya ingatkan ya dalam kesempatan ini dan dalam beberapa maknanya karena disertai maknanya. Dan juga yang kedua untuk setiap kita, mari kita saling mengasihi, saling menegur, saling menyapa dan saling menasihati. Amin. Kita buang segala ketersinggungan dan yang lainnya. Itu maunya Tuhan. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Selamat malam. Selamat malam untuk kita sekalian. Saya percaya pesan-pesan Tuhan ini untuk kita semua. Walaupun nggak ditunjuk secara pribadi, tapi saya percaya ini untuk kita semua. Saya hanya satu saja untuk Bu Shirley. Anda Bu Shirley? Ada. Ya.
saya diperlihatkan setiap dia jalan itu dibuntut anjing. Mana dia jalan selalu ada anjing. Setiap dia tengok ke belakang, anjingnya berhenti. Jalan lagi, dibuntuti lagi sama anjing. Jalan lagi dibuntuti. Sehingga ada suara Tuhan, anakku, jangan engkau menengok ke belakang lagi, jangan menengok anjing itu lagi, tapi biarlah engkau mau jalan terus ke depan, pandangan ke depan, jangan menengok kiri dan kanan. Makna ada di penglihatan ini, ya jangan kita mengenang lagi, yaitu kehidupan yang lama. Anjing itu berbicara tentang kehidupan lama. Jadi semua berkati. Ya, puji nama Tuhan untuk Ibu Sherly. Nanti sampaikan, nanti para doa dan sudah diartikan maknanya. Ketika berjalan diikuti oleh anjing. Anjing bicara tentang hidup lama. Dan biarlah setiap kita pada penyertaan Tuhan ini kita berdoakan sehingga perjalanan Ibu Sherly bisa meninggalkan anjing itu, kehidupan lama itu. Tuhan berkati. Masih ada lagi Bapak Ibu? Satu orang lagi. Puji Tuhan, waktu tadi dibahas, saya diperlihatkan untuk Ko Edi bersama dengan Cengoyo. Ko Edi dan beliau ini dalam posisi di rumah begitu demikian, kayak orang mau berdoa begitu ya, sambil berpegang tangan begitu demikian. Lalu Tuhan katakan biarlah engkau masuk dan tenggelam dalam hadiratku. Lalu saya diperlihatkan tiba-tiba kayak ada seperti cahaya, tapi cahaya itu membentuk lingkaran, mengikat begitu ya kedua hambanya ini. Dan saya melihat begitu terang sekali bercahaya. Lalu Tuhan kuat sekali berkata kepada kedua hambanya ini, panggil anak-anakmu, panggil katanya. Terus ketika mereka memanggil anak-anaknya masuk, mereka terhubung begitu ya di dalam satu lingkaran cahaya yang sangat bercahaya begitu. Dan Tuhan katakan biarlah engkau membangun hubunganmu, kata Tuhan, di dalam doa, di dalam kehidupan doa yang kuat, kata Tuhan, di dalam hadiratku. Tuhan katakan aku yang akan memampukan engkau bersama dengan anak-anakmu. Dan Tuhan katakan latih mereka dari masa kecil mereka, aku mau mereka itu mengalami hadiratku, mengalami kasihku, kata Tuhan, supaya ketika mereka dewasa mereka tahu kehidupan doa itu seperti apa. Tuhan katakan latih mereka, ajarkan kepada setiap mereka bagaimana cara mereka harus mencari Tuhan. Lalu dalam penglihatan ini Ko Edi dan cewek ini berjalan begitu demikian. Dalam perjalanan saya mengambilkan apa yang disampaikan oleh Isyok ya, begitu melelahkan, begitu perjalanan yang panjang. Tapi saya melihat di ujung daripada jalan itu ada kotak begitu ya. Dan kotak itu kotak yang sangat bercahaya. Dan Tuhan katakan, aku yang memberi upah, ada hadiah, kata Tuhan. Apabila engkau melayani aku dengan tulus, Tuhan katakan, aku memperhitungkan, aku memberi engkau berkat. Tuhan katakan, aku memberkati rumah tanggamu, tidak menjadi kekurangan. Percaya kepadaku, aku memberkati keluargamu. Kemudian hilang dari penglihatan ini pesan Tuhan kuat sekali kepada Om Daniel bahwa roh yang di dalam diri Om Daniel, roh yang menyala-nyala itu, kata Tuhan, bangkitkan kembali hambaku. Dan saya melihat ketika Om Daniel mulai bangkit, mulai menyembah, tiba-tiba api Tuhan itu sudah ada di rumah begitu ya Om ya. Api itu berkobar begitu demikian, lalu api itu membakar akan seluruh keluarga daripada Om Daniel, yaitu anak-anaknya begitu demikian. Lalu Tuhan katakan kepada Om Daniel, aku mengurapi keluargamu, aku mengurapi anak-anakmu. Tuhan katakan biarlah engkau menjadi contoh, biarlah engkau menjadi panutan, bahwa roh yang di dalam dirimu adalah roh yang besar, roh yang luar biasa. Tuhan katakan jangan menjadi lemah, tetapi tetap bangun hubunganmu dengan aku. Kemudian yang dari penglihatan ini belajar untuk Pak Eko ya. Saya melihat Pak Eko ini waktu Pak Eko masih menikah ya, masih muda begitu demikian, masih maaf sekarang juga masih muda ya. Intinya di penglihatan itu Pak Eko belum berkeluarga begitu demikian. Di mana saya melihat Pak Eko ini duduk begitu ya, duduk menyembah dan mengangkat tangan seperti dia itu merasakan kepenuhan dari kuasa Roh Kudus. Lalu Tuhan katakan kepada Pak Eko, kembali anakku kepada kasih cintamu yang mula-mula, di mana waktu engkau mencari hadiratku dengan sungguh-sungguh, kata Tuhan. Tuhan katakan ketika engkau bangun hubunganmu, ketika engkau terus membangun di dalam doa itu, Tuhan, aku yang akan kuatkan engkau, aku yang akan memampukan engkau, aku akan berkati engkau lebih lagi, kata Tuhan. Ingat kembali kepada cintamu yang mula-mula kepada aku, Tuhan Allahmu. Kemudian hilang dari penglihatan ini, saya melihat pada saat kita ini mulai menyembah begitu demikian, saya melihat api
api itu mulai menyala dan kita sama-sama keluar dari tangan kita itu ada api yang menyala begitu demikian. Lalu saya melihat ada angin dan beberapa dari kita itu sudah hidupnya menjadi panas. Tuhan katakan perhatikan hal ini, biarlah kau kembali ke hadirat Tuhan, nyalakan api itu kembali, hidupmu kembali dipulihkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Itu saja Tuhan memberkati. Iya, terima kasih. Kembali untuk keluarga hamba dan Ibu Yohana, ada tugas ya membawa anak-anaknya dalam hadirat Tuhan dari masa kecil sehingga telah dewasa yang mengerti apa makna pelayanan, arti penyembahan lainnya. Demikian untuk Bapak Daniel ya, pernyataan yang kedua dan sama dan sudah mengerti apa yang Tuhan maksudkan karena sudah disertai dengan maknanya oleh hambanya. Dan terus andalkan Tuhan, terus menjadi teladan sehingga keluarga yang diberkati dan bahkan anak-anak dalam pengurapan. Nah, kembali untuk sekarang Bapak Eko, ya di masa mudanya mengingatkan supaya kembali seperti masa muda, artinya kasih mula-mula, bangun kembali, ya terhubung kembali dengan Tuhan, sehingga ketika kembali dengan Tuhan akhirnya apa? Ketika connect dengan Tuhan, saya yakin ada hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak Eko. Setiap kita dikatakan kita menyembah menyala, tapi setelah ada angin, ya, ada apinya itu yang redup. Nah, tidak disebutkan siapa namanya, tapi kita intervensi diri kita sehingga kita bisa intervensi diri sehingga kita bisa membangun kembali ataupun kita bangun kembali semangat kita supaya roh kita tetap menyala, roh kita tetap ada semangat menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kenapa? Dalam kita melayani Tuhan, yakinlah Tuhan sudah sediakan upah. Amin. Baik upahnya di dunia maupun di surga itu. Iya. Dua hal tuh, di dunia dan di surga. Yakin hal itu Tuhan akan kerjakan. Puji nama Tuhan. Atau masih ada lagi? Karena masih ada waktu. Tidak ada pengumuman. Dari sekretariat ada pengumuman? Tidak ya? Oke, kalau tidak ada, kita sama-sama berdiri. Kita akhiri ibadah malam pada hari ini. Engkau yang ditinggikan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bersuka cita dan diberkati, berikan tepuk tangan untuk Tuhan.